Fakta mitos nomofobia. Di era teknologi ini, orang-orang seolah tak bisa hidup tanpa gadgetnya. Ada sebagian orang yang menjadi kecanduan dengan penggunaan handphone. Hal ini berkaitan erat dengan kecanduan internet, karena kebanyakan tontonan, permainan atau game, atau fitur menarik di gadget yang sering digunakan dapat dengan mudah diakses melalui internet. Tapi tahu gak sih Sobat Privisi, kalau rasa takut dan cemas berlebih apabila seseorang jauh dari ponsel atau gadgetnya memiliki istilah medis, yaitu nomofobia. Simak fakta dan mitosnya dari penjelasan Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kejiwaan, berikut ini. Fakta atau mitos nih dok, nomofobia lebih merasa cemas ketika jauh dari handphone. Nomofobia atau kepanjangannya adalah No Mobile Phone Phobia. Nah, itu merupakan salah satu fobia ya, atau kita sebut fobia spesifik. Jadi fobia spesifik ini adalah suatu kekhawatiran, ketakutan terhadap objek ataupun situasi keadaan tertentu. Nah, apa yang dikhawatirkan di sini oleh yang bersangkutan adalah takut ketinggalan berita, takut kehilangan handphonenya dengan segala macam aplikasi ataupun kegunaan dari handphonenya tersebut atau gadgetnya itu. Sehingga kekhawatiran ini yang disebut sebagai nomofobia atau no mobile phone phobia. Fakta atau mitos, nomofobia paling banyak diderita oleh pria. Pada beberapa riset menunjukkan bahwa nomofobia ini bisa diderita oleh laki-laki ataupun pada perempuan ya. Satu riset yang menarik di Jakarta gitu ya, pada anak dan remaja menemukan bahwa lebih dari 40% anak dan remaja itu sudah mulai ketergantungan terhadap gadgetnya. Salah satunya ketergantungan terhadap gadget itu adalah nomofobia ini. Dan didapatkan bahwa 7 dari 10 remaja perempuan itu ketergantungannya terhadap media sosial. Sementara 9 dari 10 remaja laki-laki itu ketergantungannya terhadap game online. Jadi proporsi antara laki-laki dan perempuan kurang lebih sama, tetapi mungkin jenis ketergantungannya ataupun nomofobianya itu berbeda-beda dalam hal kecenderungan seseorang itu lebih ketergantungan terhadap apa, entah itu media sosial kah ataupun game online. Fakta atau mitos, nomofobia adalah gangguan kejiwaan. Nomofobia ini merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang kita sebut tadi fobia ya. Dia kerangka besarnya atau payung besarnya adalah gangguan ansietas atau kecemasan. Seperti pada gejala-gejalanya, pada nomofobia ini ada kecemasan yang berlebihan ketika dia berjauhan dengan gadget ataupun smartphone-nya. Tetapi nomofobia ini bisa juga menjadi salah satu gejala dari suatu gangguan kejiwaan yang kita sebut adiksi perilaku. Adiksi perilaku ini sama kayak adiksi terhadap zat ya, adiksi terhadap narkoba, adiksi terhadap misalnya rokok atau alkohol. Nah, sekarang ini kita mengenal yang kita sebut adiksi perilaku. Nah, salah satunya adiksinya adalah ketergantungan terhadap internet, terhadap gadget, terhadap game online. Dan itu merupakan salah satu gangguan kejiwaan tentunya yang harus kita perhatikan. Nah, ada beberapa gejala-gejala lain dari ketergantungan terhadap internet ataupun terhadap gadget ini. Selain dari nomofobia, di mana dia khawatir dan cemas berlebihan kalau tidak menggunakan gadgetnya, hal yang lain adalah ketika seseorang tuh selalu berpikir untuk membuka dan memakai gadget ataupun internetnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan gadget atau internet ini semakin lama semakin bertambah. Sebelumnya mungkin hanya setengah jam, tapi sekarang kok kayaknya setengah jam belum cukup, bertambah jadi 1, 2, 3 jam, sampai malah kesehariannya lebih banyak menggunakan gadgetnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah ketika orang ini berusaha untuk mengurangi penggunaan gadgetnya ini, malah dia merasakan hal-hal yang tidak nyaman gitu ya. Jadi ada efek putus zat ya pada kasus nomofobia ini atau pada ketergantungan gadget ini. Kemudian muncullah gejala-gejala mental emosionalnya. Dia menjadi marah, emosi ketika dilarang ataupun dihambat untuk menggunakan gadgetnya ini.
Dan yang terakhir adalah mulai itu performance dalam hidupnya sehari-hari terganggu. Nilai-nilai di sekolah mungkin, tugas-tugas yang harus dia kerjakan di kantor, relasi dengan orang lain mulai terganggu. Jadi ada efek-efek negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan ini. Nah, semua gejala-gejala tersebutlah yang menunjukkan bahwa seseorang ini sudah mengalami gangguan kejiwaan, yaitu ketergantungan terhadap internet ataupun gadget yang sekarang kita kenal dengan adiksi perilaku. Apakah dampaknya bisa menjalar ke gejala lain? Benar sekali. Jadi ketika seseorang itu ketergantungan terhadap gadget atau ada gejala nomofobia, maka WHO sebenarnya sudah memberikan peringatan juga ya, selama pandemi ini kita perlu hati-hati nih penggunaan gadget yang berlebihan. Yang pertama itu efeknya terhadap kesehatan fisik. Sekarang ini kita dikenal sebagai generasi rebahan gitu ya, atau sedentary lifestyle. Kita kebanyakan duduk, bersandar, berbaring, tiduran, sibuk dengan gadget kita, menonton dan membuka aplikasi atau hal-hal tertentu yang mungkin sebenarnya nggak terlalu penting untuk kita lakukan. Kemudian fungsi kehidupan kita jadi terganggu ya. Kita jadi terlambat tidur pada malam hari mungkin, atau terlambat bangun, kurang aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian nutrisi, asupan makanan juga jadi kurang baik, yang kurang bergizi. Dan yang juga perlu diperhatikan penggunaan gadget yang berlebihan ini adalah konten yang kita tonton gitu ya. Kalau kita lebih sering menonton konten-konten yang sifatnya kekerasan, pornografi, itu akan mempengaruhi tuh mental, emosional, dan perilaku kita. Dan yang terakhir adalah resiko untuk terjadinya masalah atau gangguan kejiwaan seperti kecemasan, depresi, bipolar, dan adiksi terhadap penggunaan gadget yang berlebihan ini. Fakta atau mitos, orang yang sedikit-sedikit lihat handphone tanda orang stres. Iya ya. Jadi perlu ditanyakan juga ya, dia lihat handphonenya karena apa nih gitu ya. Kalau untuk suatu kepentingan yang sekolah atau kuliah atau memang bagian dari pekerjaan dia mungkin wajar-wajar oke. Tapi kalau dalam pembahasan kita hari ini yang kita sebut nomofobia, tanpa alasan tertentu dia dikit-dikit ngecek handphonenya, atau bahkan ada yang kalau ketinggalan handphone di rumah tuh kayak setengah nyawanya udah hilang gitu ya. Nah itu dia sudah ada suatu gangguan ya, bisa jadi pada orang ini ada suatu keadaan yang kita sebut stres ya. Nah, stres ini kan ada dua macam. Ada stres yang sifatnya positif, itu membuat seseorang itu bisa mengoptimalkan potensinya. Tetapi ada juga stres yang sifatnya negatif. Nah, kalau kejadian itu menimbulkan suatu dampak yang negatif dalam kehidupannya gitu ya. Dia jadi marah-marah, emosi, relasi dengan orang lain terganggu, bahkan pekerjaan dia pun tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kasih tips atau saran untuk penderita nomofobia dong dok. Ya, yang pertama tentunya perlu disadari ya, oh iya ya, kayaknya saya terlalu terikat dengan handphone nih, sudah mulai kecanduan nih terhadap handphone saya. Nah, menyadari bahwa ada suatu penggunaan handphone atau gadget yang berlebihan merupakan langkah awal yang perlu kita pikirkan dan lakukan. Baru langkah kedua, lakukan yang kita sebut digital detoksifikasi. Nah, detoksifikasi digital adalah coba mengambil jarak sejenak ya dengan handphone kita. Misalnya kita komitmen nih, oke nih 1 minggu ke depan aku mau hapus dulu aplikasi media sosialku, Instagramku, Facebook atau Twitter misalnya. Itu bagian dari diet media sosial atau kita kenal dengan digital detoxification. Dan ternyata dengan melakukan digital detoxification ini secara reguler itu sangat bermanfaat untuk kondisi mental kita ya. Kita jadi nggak terlalu lelah dengan aktivitas yang ada di gadget kita ya. Dan cobalah juga mencari aktivitas-aktivitas yang non-digital. Nah, harus disubstitusi tuh kesenangan dan pleasure yang kita miliki pada waktu kita menggunakan gadget, tentunya harus digantikan dengan aktivitas lain yang juga sama menyenangkannya. Misalnya anak muda sekarang apa ya, healing gitu ya, healing jalan-jalan keluar, tamasya, rekreasi, pergi ke alam yang
natural itu adalah kegiatan non-digital yang sangat positif dan baik juga ya. Berolahraga itu pun hal-hal yang bisa menggantikan tuh kesenangan dalam menggunakan gadget. Coba ciptakan hobi-hobi yang baru, misalnya bermain musik, bernyanyi, punya binatang peliharaan, ada taman atau kebun yang kita kelola misalnya, bergabung dengan komunitas fotografi. Hal-hal yang seperti itu tentunya akan menjadi hal yang menyeimbangkan hidup kita ya, sehingga kita nggak melulu ngelihat gadget ataupun handphone kita. Nah, kalau itu dilakukan secara konsisten, maka kesehatan jiwa kita akan terjaga dengan baik dan kita akan terhindar dari berbagai efek samping akibat penggunaan gadget yang terlalu berlebihan. Sekian pembahasan untuk tema nomofobia. Saya Dr. Lahargo Kembaran SPKJ. Sampai bertemu pada pembahasan yang berikutnya.